Sore itu di sebuah kafe di Ngagel, Surabaya, Fajar duduk santai sambil menatap layar ponselnya. Di depannya, video pendakian viral sedang diputar. Seorang konten kreator berdiri di puncak gunung, tertawa puas dengan pemandangan luas di belakangnya. Fajar tersenyum tipis, lalu berkomentar pelan, "Gitu doang bisa viral." Nisa yang duduk di depannya langsung menatap, sedikit kesal. "Gitu doang? Itu naik gunung, Jar. Nggak segampang kelihatannya." Fajar mengangkat bahu. "Ya banyak juga yang naik, biasa aja." Dimas yang di sampingnya ikut melirik. "Lu kepikiran nyoba?" Fajar langsung menjawab tanpa ragu. "Kenapa enggak?" Jawaban itu terlalu cepat, seolah dia sudah memutuskan sebelum benar-benar berpikir. Nisa menghela napas. "Lu serius? Lu belum pernah naik gunung beneran?" Fajar tersenyum tipis. Nada suaranya mulai berubah. "Ya berarti sekarang waktunya coba." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi jelas ada gengsi di dalamnya. Ia tidak mau terlihat ragu, apalagi kalah dari orang-orang yang hanya ia lihat di layar. Malam itu, rencana dibuat cepat. Tanpa banyak pertimbangan, mereka sepakat naik Gunung Arjopuro Timur, jalur yang jarang dilalui. Waktu persiapan cuma 2 hari. Fajar terlihat paling semangat, memesan perlengkapan seadanya, dan merasa sisanya bisa diatasi nanti. Dimas ikut saja, meski terlihat belum yakin. Nisa sebenarnya tidak setuju, tapi akhirnya tetap ikut karena tidak mau mereka pergi tanpa orang yang berpikir lebih tenang. Hari keberangkatan datang. Pagi itu mereka sampai di base camp kecil di kaki gunung. Tempatnya sederhana, suasananya sepi, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tidak ada keramaian seperti tempat wisata. Fajar turun dari motor, melihat ke arah hutan di depan dengan rasa penasaran. "Aman sih ini," gumamnya. Seorang pria tua keluar dari base camp Pak Suroto. Tatapannya tenang tapi dalam. "Mau naik?" tanyanya. "Iya, Pak," jawab Fajar. Pak Suroto memperhatikan mereka satu persatu. "Pertama kali?" Fajar langsung menjawab. "Nggak juga sih," meski jelas itu tidak sepenuhnya benar. Nisa hanya diam, tidak membantah. Pak Suroto mengangguk pelan, lalu berkata, "Jalur sini nggak ramai. Kalau naik, jaga sikap. Jangan sembarangan." Fajar mengangguk santai. "Siap, Pak." Namun cara dia menjawab terasa seperti formalitas saja. Pak Suroto melanjutkan, "Kalau ada tempat yang terasa beda, jangan ngomong macam-macam. Jalan saja." Suasana sedikit berubah. Dimas mulai serius, Nisa terlihat makin khawatir. Tapi Fajar hanya tersenyum tipis, seolah semua itu tidak terlalu penting. "Tenang aja, Pak." Lalu Pak Suroto menambahkan satu kalimat terakhir. "Yang penting jangan sombong di gunung." Fajar sempat tertawa kecil. "Iya, Pak." Mereka mulai masuk jalur pendakian. Awalnya masih terasa ringan, jalan masih jelas, cahaya matahari masih masuk, suasana terlihat normal. Fajar berjalan paling depan dengan langkah cepat, penuh percaya diri. Ia terlihat seperti orang yang sudah biasa. Padahal ini pertama kalinya benar-benar naik gunung. Semakin masuk ke dalam, pohon mulai rapat, suara sekitar perlahan berkurang, dan udara terasa lebih dingin. Dunia di belakang mereka seolah menjauh tanpa terasa. Nisa beberapa kali memperhatikan sekitar, merasa ada yang berbeda tapi tidak langsung bicara. Dimas mulai sedikit melambat, mengikuti saja dari belakang. Fajar tetap di depan, tidak pernah menoleh, tidak pernah benar-benar memastikan kondisi yang lain. Ia hanya fokus berjalan, seolah ingin cepat sampai dan membuktikan sesuatu. Di satu titik, angin berhembus pelan, tapi tidak ada suara daun yang biasa menyertainya. Hutan terasa terlalu diam. Fajar sempat berhenti sebentar, melihat ke depan, lalu melanjutkan lagi tanpa komentar. Perasaan aneh itu muncul sesaat, tapi langsung ia abaikan. Baginya, ini hanya bagian dari pengalaman. Tanpa disadari, sejak langkah pertama mereka masuk ke jalur itu, semuanya sudah mulai berubah. Bukan karena tempatnya langsung menyeramkan, tapi karena sikap yang mereka bawa sejak awal. Dan di antara mereka bertiga, Fajar adalah orang yang paling yakin bahwa semua ini tidak akan jadi masalah. Padahal justru dari keyakinan itulah semuanya akan mulai berjalan ke arah yang tidak ia duga. Langkah mereka semakin masuk ke dalam hutan. Jalur mulai menyempit, akar-akar pohon melintang di tanah, dan cahaya matahari sudah tidak sekuat tadi. Fajar tetap di depan, langkahnya cepat seolah tidak ingin terlihat ragu. Dimas mulai sedikit kelelahan, napasnya lebih berat, sementara Nisa beberapa kali melihat ke sekitar, merasa suasana tidak biasa meskipun belum bisa menjelaskan kenapa. Sekitar 1 jam berjalan, mereka berhenti sebentar di area yang agak terbuka. Fajar langsung duduk sambil membuka botol minum, terlihat santai seperti tidak ada beban. "Masih aman lah," katanya. Dimas hanya mengangguk sambil menarik napas panjang. Nisa tidak langsung duduk. Ia justru melihat ke arah pepohonan di sekeliling. "Jar,
Tadi Pak Suroto bilang jangan sembarangan. Maksudnya apa ya? Tanyanya pelan. Fajar langsung menjawab tanpa pikir panjang. Ya paling mitos-mitos biasa. Ia minum, lalu melanjutkan. Namanya juga orang tua, pasti ada cerita begituan. Nada suaranya ringan, bahkan sedikit meremehkan. Nisa menatapnya, jelas tidak puas dengan jawaban itu. Tapi dia ngomongnya serius. Fajar tersenyum tipis. Ya biar orang nggak aneh-aneh kali, santai aja. Dimas ikut bicara. Tapi kalau udah diingetin, ya kita jaga aja sih. Fajar mengangkat bahu. Ya jaga sikap iya, tapi jangan terlalu takut juga. Kita naik gunung, bukan masuk tempat angker. Kalimat itu diucapkan dengan santai, tapi tanpa sadar. Itu sudah jadi bentuk pertama dari sikap yang diperingatkan. Mereka melanjutkan perjalanan, jalur mulai menanjak lebih curam. Tanah sedikit lembab, beberapa bagian licin. Fajar tetap memimpin tanpa banyak berhenti. Ia seperti tidak mau kehilangan ritme, atau mungkin tidak mau terlihat lemah di depan yang lain. Nisa mulai merasa langkah mereka terlalu cepat, tapi Fajar tidak pernah benar-benar memberi ruang untuk menyesuaikan. Beberapa waktu kemudian, mereka sampai di sebuah area yang terasa berbeda. Tidak ada penanda jelas, tapi suasananya berubah. Angin terasa lebih dingin, dan anehnya, suara hutan seperti meredam sendiri. Tidak ada suara burung, tidak ada gesekan daun yang biasa terdengar, hanya langkah kaki mereka. Nisa langsung menyadari perubahan itu. Ia berhenti sebentar. Jar! Panggilnya pelan. Fajar menoleh sedikit, tapi tidak berhenti. Kenapa? Lu ngerasa nggak sih? Di sini beda? Tanya Nisa. Fajar melihat sekeliling sekilas, lalu kembali fokus ke depan. Ya hutan ya begini. Jawabannya cepat, seolah tidak ingin memberi ruang untuk pikiran lain. Dimas ikut berhenti, menoleh ke sekitar. Iya sih, agak sepi banget ya. Fajar malah tertawa kecil. Lah emang kita nyari yang sepi kan? Biar nggak rame. Ia melanjutkan langkah tanpa menunggu. Nisa akhirnya ikut jalan lagi, tapi kali ini langkahnya lebih pelan. Perasaannya tidak nyaman, tapi ia tidak ingin memperpanjang. Ia hanya berharap mereka segera keluar dari area itu. Beberapa meter ke depan, jalur bercabang sedikit. Tidak jelas mana yang lebih sering dilalui. Fajar berhenti, melihat sebentar, lalu memilih jalur kanan tanpa diskusi. Kayaknya ini, katanya. Dimas sempat ragu. Yakin? Fajar langsung menjawab, santai aja feeling gue. Nisa langsung menatapnya. Lu jangan asal pilih, Jar. Fajar terlihat sedikit kesal. Ya masa kita muter-muter di sini? Nggak mungkin jauh beda juga. Tanpa menunggu, ia langsung jalan lebih dulu. Dimas akhirnya ikut, sementara Nisa terpaksa mengikuti dari belakang. Semakin mereka masuk, jalur terasa semakin asing. Tanahnya berbeda, lebih lembab, dan pepohonannya lebih rapat. Cahaya makin sedikit. Dimas mulai merasa tidak yakin. Jar, ini benar nggak sih? Tanyanya. Fajar tidak menjawab langsung. Ia hanya terus berjalan, seolah tidak mau terlihat ragu. Beberapa langkah kemudian, Fajar berhenti tiba-tiba. Di depannya, jalur seperti menghilang. Hanya ada semak dan pohon tanpa arah jelas. Ia diam beberapa detik, lalu mencoba melihat ke sekitar. Dimas dan Nisa mendekat. Kenapa? Tanya Nisa. Fajar tidak langsung menjawab. Ia mencoba tetap tenang, tapi jelas ada sedikit kebingungan di wajahnya. Kayaknya, tadi beloknya salah, katanya akhirnya, pelan. Nisa langsung menarik napas panjang. Makanya jangan asal. Nada suaranya tidak marah, tapi penuh tekanan. Dimas mulai gelisah. Balik aja, Jar. Fajar terdiam sebentar. Gengsinya mulai terasa. Ia tidak ingin terlihat salah, apalagi sejak tadi ia yang paling yakin. Ya udah balik, katanya akhirnya, berusaha terdengar biasa. Mereka berbalik arah. Namun saat kembali, suasana terasa berbeda dari sebelumnya. Jalur yang tadi mereka lewati tidak terasa sama. Beberapa titik terlihat asing, seolah bukan jalan yang tadi dilewati. Dimas mulai panik kecil. Tadi lewat sini nggak sih? Fajar tidak menjawab. Ia berjalan lebih cepat, mencoba mencari jalur utama. Nisa semakin diam, tapi jelas pikirannya bekerja. Beberapa menit kemudian, mereka menemukan jalur yang lebih jelas. Nafas mereka sedikit lega. Fajar berhenti sebentar, lalu berkata, "Tuh kan, balik lagi." Nada suaranya seperti ingin menutup kesalahan tadi. Namun tidak ada yang benar-benar menjawab. Karena meskipun mereka sudah kembali ke jalur, ada satu hal yang mulai terasa jelas. Apa yang dikatakan Pak Suroto tadi bukan sekadar peringatan biasa. Dan tanpa mereka sadari, mereka sudah mulai melanggar, bahkan sebelum benar-benar masuk lebih jauh. Setelah kembali ke jalur utama, suasana tidak benar-benar membaik. Fajar tetap berjalan di depan,
Tapi kali ini langkahnya tidak secepat sebelumnya, seolah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Dimas mengikuti lebih dekat dari biasanya, sementara Nisa di belakang beberapa kali menoleh tanpa alasan jelas, seperti merasa ada yang tidak beres. Hutan semakin dalam, cahaya matahari hampir tidak masuk, hanya garis tipis yang jatuh di tanah lembab, dan udara terasa berat, bukan sekadar dingin, tapi seperti menekan dari segala arah. Tiba-tiba terdengar suara pelan, seperti seseorang memanggil dari jauh. "Jar!" Fajar langsung berhenti dan menoleh cepat ke belakang. "Kalian manggil?" tanyanya. Dimas langsung menggeleng. "Enggak." Nisa juga menjawab tegas. "Aku nggak ngomong apa-apa." Fajar diam sejenak, lalu mencoba menenangkan diri. "Paling cuma angin." Tapi belum sempat ia benar-benar tenang, suara itu muncul lagi, kali ini lebih jelas. "Fajar!" Langkah mereka terhenti lagi, Dimas mulai panik. "Ini nggak lucu, Jar." Nisa menatap ke arah pepohonan, fokus mencari sumber. Tapi tidak ada apa-apa, hanya bayangan gelap di antara batang pohon. Fajar mulai kesal, mencoba menutup rasa takutnya. "Pasti kalian bercanda." Nisa langsung membalas. "Aku serius." Dimas juga mengangguk cepat. Hening beberapa detik, napas mereka mulai terdengar lebih berat. Fajar tertawa kecil, tapi jelas dipaksakan. Halusinasi kali. Ia langsung jalan lagi. Kali ini lebih cepat, seperti ingin menjauh dari sesuatu yang tidak terlihat. Namun semakin mereka berjalan, suasana justru makin terasa aneh. Dimas beberapa kali menoleh ke belakang karena merasa seperti ada yang mengikuti. Tapi setiap kali ia melihat, tidak ada apa-apa. Nisa juga merasakan hal yang sama. Ada sensasi diawasi tanpa tahu dari mana. Akhirnya Nisa berkata pelan tapi tegas, "Jar, berhenti dulu." Fajar tetap berjalan beberapa langkah sebelum akhirnya berhenti dengan ekspresi tidak sabar. "Kenapa lagi?" Nisa tidak langsung menjawab, hanya melihat sekitar. Lalu berkata, "Tempat ini enggak enak." Dimas langsung menimpali, "Iya, gue juga." Fajar mengusap wajahnya, mulai terlihat tertekan, tapi gengsinya masih muncul. "Kalian terlalu mikir." Ia duduk sebentar, mencoba terlihat santai, istirahat bentar, habis itu lanjut. Tapi suasana tetap sunyi, tidak ada yang benar-benar tenang. Tiba-tiba terdengar suara ranting patah dari belakang, jelas dan dekat. Mereka bertiga langsung menoleh bersamaan, tapi lagi-lagi tidak ada siapa-siapa. Dimas berdiri perlahan, suaranya mulai gemetar. "Ada orang nggak sih?" Nisa tidak menjawab, matanya tetap fokus ke arah suara tadi. Fajar mencoba berani, meski jelas dipaksakan. Ia berteriak, "Siapa?" Tidak ada jawaban. Beberapa detik kemudian, suara itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat, seperti langkah kaki di tanah basah. Pelan tapi jelas. Tidak ada wujud, tidak ada bayangan, hanya suara yang semakin nyata. Fajar menelan ludah. Untuk pertama kalinya rasa percaya dirinya benar-benar runtuh. Ia mundur satu langkah tanpa sadar. Nisa langsung berkata tegas, "Kita jalan sekarang." Tanpa debat, mereka langsung bergerak, langkah lebih cepat, tanpa berani melihat terlalu lama ke sekitar. Tapi perasaan itu tidak hilang, justru semakin kuat, karena kini mereka sadar, satu hal yang tidak bisa mereka abaikan lagi. Ada sesuatu di hutan itu yang tahu nama Fajar, dan sejak mereka masuk, sesuatu itu tidak pernah benar-benar pergi. Seperti halat lebih setia dari sebelumnya, hampir tanpa bicara, hanya suara langkah kaki dan napas yang mulai tidak teratur. Fajar tetap di depan, tapi kini bukan karena percaya diri, melainkan seperti ingin segera keluar dari suasana yang makin menekan. Dimas sesekali menoleh ke belakang, sementara Nisa fokus ke jalur, mencoba memastikan mereka tidak salah arah lagi. Beberapa menit berjalan, jalur terlihat normal, tanah masih sama, pohon masih rapat, tapi perasaan aneh itu tidak hilang. Justru semakin terasa seperti mereka diawasi dari jarak dekat. Tiba-tiba Nisa berhenti. "Jar," katanya pelan. Fajar langsung menoleh. "Kenapa?" Nisa menunjuk ke depan, wajahnya mulai tegang. "Kita? Tadi lewat sini nggak?" Fajar mengerutkan kening, melihat ke arah yang ditunjuk. Oh, di sana ada pohon besar dengan akar menonjol ke samping. Bentuknya cukup khas, sulit dilupakan. Dimas langsung ikut melihat, lalu wajahnya berubah. "Ini, yang tadi kita lewatin sebelum suara itu kan?" Fajar tidak langsung menjawab, tapi jelas ia mengenali tempat itu. Ia mencoba berpikir cepat, lalu berkata, "Mungkin jalurnya muter." Nisa langsung membalas, "Muter gimana? Kita jalan lurus dari tadi." Suasana langsung tegang. Fajar terlihat mulai kehilangan arah, tapi ia masih berusaha menahan. "Ya mungkin ada cabang yang kita nggak sadar." Dimas mulai gelisah, "Tapi ini persis, Jar, pohonnya sama." Hening beberapa detik, hanya suara angin pelan yang lewat di antara pepohonan. Nisa menatap Fajar dengan serius, "Kita jangan asal jalan lagi."
Fajar menghela napas, terlihat kesal tapi juga bingung. Terus gimana? Kita diam di sini? Nada suaranya mulai tinggi. Dimas mencoba menenangkan. Bukan gitu, tapi kita pikirin dulu. Fajar mengusap wajahnya, jelas pikirannya mulai kacau. Tapi gengsinya masih menahan untuk mengakui bahwa mereka benar-benar tersesat. Ia akhirnya berkata, kita coba jalan lagi, tapi pelan. Mereka lanjut bergerak, kali ini lebih hati-hati. Setiap langkah diperhatikan, setiap tanda kecil di sekitar dilihat. Nisa beberapa kali menandai arah dengan melihat posisi pohon dan tanah, mencoba mengingat jalur mereka. Namun setelah sekitar 10 menit berjalan, mereka kembali berhenti. Di depan mereka, pohon besar yang sama muncul lagi. Kali ini tidak ada yang bicara langsung. Dimas mundur 1 langkah, wajahnya pucat. Enggak mungkin, gumamnya. Nisa langsung menoleh ke Fajar, matanya tegang. Ini bukan muter biasa. Fajar diam, rahangnya mengeras. Ia tahu ini tidak normal, tapi ia masih mencoba mencari alasan. Kita pasti salah arah tadi. Nisa langsung memotong. Kita jalan lurus, Jar. Suasana berubah drastis. Rasa panik mulai masuk perlahan. Dimas mulai berbicara lebih cepat. Ini nggak masuk akal. Kita dari tadi nggak belok jauh. Fajar tiba-tiba berjalan ke arah pohon itu, menyentuh batangnya seolah ingin memastikan. Tangannya sedikit gemetar. Ia menatap sekitar, lalu berkata pelan, kita balik arah sekarang. Mereka langsung berbalik tanpa debat. Kali ini langkah mereka lebih cepat, bahkan cenderung terburu-buru. Tidak ada yang mau tinggal lebih lama di tempat itu. Namun semakin mereka berjalan, suasana semakin terasa aneh. Hutan terasa lebih gelap dari sebelumnya, padahal waktu belum terlalu sore. Suara langkah mereka seperti teredam, dan anehnya, tidak ada suara lain sama sekali. Beberapa menit kemudian, Dimas tiba-tiba berhenti. Jar, suaranya pelan, hampir tidak terdengar. Fajar menoleh dengan cepat. Kenapa lagi? Dimas tidak langsung menjawab. Ia hanya menunjuk ke depan dengan tangan gemetar. Fajar dan Nisa langsung melihat ke arah yang sama. Di sana, beberapa meter di depan mereka, pohon besar yang sama berdiri lagi. Kali ini tidak mungkin salah. Tidak mungkin kebetulan. Mereka benar-benar kembali ke titik yang sama untuk ketiga kalinya. Nisa langsung menutup mulutnya, napasnya mulai tidak teratur. Dimas mundur pelan, wajahnya pucat total. Kita diputerin, katanya lirih. Fajar tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, menatap pohon itu dengan mata terbuka lebar. Semua logika yang ia pegang sejak awal mulai runtuh satu persatu. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya jawaban. Dan di tengah keheningan itu, angin berhembus pelan, membawa satu hal yang membuat suasana berubah total. Suara bisikan, sangat dekat, seolah tepat di belakang mereka, memanggil dengan nada pelan tapi jelas. Jangan pulang. Bisikan itu terasa terlalu dekat, seperti tepat di belakang telinga. Tidak ada yang berani langsung menoleh. Tubuh mereka kaku beberapa detik, napas tertahan, sampai akhirnya Dimas refleks berbalik lebih dulu. Siapa? Suaranya pecah. Fajar dan Nisa ikut menoleh cepat, tapi lagi-lagi tidak ada siapa-siapa, hanya deretan pohon gelap yang berdiri diam. Suasana berubah jadi kacau. Fajar mundur satu langkah, matanya bergerak cepat ke segala arah, berusaha menemukan sesuatu yang masuk akal, tapi tidak ada. Nisa langsung berkata cepat, suaranya tegang. Kita nggak bisa diam di sini, kita harus keluar dari area ini sekarang. Fajar kali ini tidak membantah, ia langsung mengangguk. Jalan terus, jangan berhenti, katanya, tapi nada suaranya sudah tidak sekuat tadi. Mereka bergerak lagi, lebih cepat, hampir seperti lari kecil, berusaha menjauh dari titik itu. Namun semakin mereka berjalan, arah terasa semakin tidak jelas. Jalur yang tadi sempat terlihat kini seperti menghilang lagi, berganti dengan tanah lembab dan akar yang lebih rapat. Dimas mulai panik. Jar, ini bukan jalur tadi. Fajar tetap berjalan, terus maju aja dulu. Nisa mencoba tetap tenang, tapi napasnya mulai berat. Kita harus tetap bareng, jangan sampai kepisah. Kalimat itu seperti peringatan, tapi tidak lama setelah itu, kejadian yang mereka takuti benar-benar terjadi. Saat melewati bagian tanah yang menurun dan licin, Dimas terpeleset. Tubuhnya jatuh ke samping, tangannya berusaha menahan, tapi tasnya tersangkut akar. Fajar langsung berhenti dan menoleh. Dim! Nisa juga mendekat, tapi posisi mereka jadi tidak sejajar. Fajar berada sedikit lebih depan, Nisa di tengah, dan Dimas agak turun ke bawah. Saat mereka fokus membantu Dimas bangkit, tiba-tiba terdengar suara lagi, kali ini lebih keras, seperti langkah cepat di antara pohon. Refleks, Fajar menoleh ke arah suara itu. Sekilas, ia seperti melihat bayangan lewat di antara batang pohon.
Cepat, tidak jelas, tapi cukup untuk membuat jantungnya langsung berdegup kencang. Kalian lihat? Tanyanya cepat. Nisa langsung menoleh ke arah yang sama, tapi tidak melihat apa-apa. Apa? Fajar tidak menjawab. Ia hanya menatap tajam ke arah hutan, mencoba memastikan apa yang barusan ia lihat. Sementara itu, Dimas yang masih berusaha berdiri mulai panik. Jangan ninggalin gue, Jar. Fajar langsung sadar dan kembali fokus. Ia turun sedikit membantu Dimas berdiri. Cepat, katanya. Nisa ikut membantu, tapi suasana sudah berubah. Mereka tidak lagi sekadar takut, tapi mulai merasa benar-benar terancam. Setelah Dimas berdiri, mereka mencoba kembali ke jalur semula. Tapi saat mereka naik sedikit ke atas, Fajar yang berada paling depan tiba-tiba berhenti. Nisa, panggilnya, tidak ada jawaban. Ia langsung menoleh ke belakang. Nisa tidak ada. Dimas yang baru saja naik langsung melihat sekitar. Nisa mana? Suasana langsung panik. Tadi di belakang gue, kata Dimas cepat. Fajar menoleh ke arah jalur yang mereka lewati barusan. Nisa, teriaknya. Tidak ada jawaban. Hanya hening yang makin terasa berat. Dimas mulai panik total. Nisa, jangan bercanda. Suaranya hampir putus. Fajar mencoba tetap tenang, tapi jelas wajahnya tegang. Dia nggak mungkin jauh. Ia langsung turun lagi ke arah tadi mereka berhenti. Dimas ikut, langkahnya terburu-buru. Mereka mencari di sekitar, memanggil nama Nisa berkali-kali, tapi tidak ada respon. Tidak ada suara langkah, tidak ada tanda dia jatuh, tidak ada apa-apa. Seolah-olah Nisa hilang begitu saja dalam hitungan detik. Nafas Dimas semakin tidak teratur. Ini nggak benar, Jar. Ini nggak benar. Fajar menggertakkan giginya, mencoba berpikir, tapi kepalanya terasa kosong. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar kehilangan kendali situasi. Ia teriak lebih keras, Nisa! Suaranya menggema di antara pohon, lalu hilang begitu saja. Dan tepat setelah itu, dari kejauhan, sangat pelan, terdengar suara balasan. Jar! Suara itu, suara Nisa, tapi arahnya tidak jelas. Dan yang paling membuat merinding, nadanya tidak terdengar seperti orang yang sedang baik-baik saja. Jar! Suara itu terdengar lagi. Pelan tapi cukup jelas untuk membuat Fajar dan Dimas langsung saling menatap. Itu suara Nisa, tidak salah lagi. Tapi ada sesuatu yang aneh. Nadanya datar, kosong. Tidak seperti cara Nisa biasanya memanggil. Dimas langsung bereaksi. Itu Nisa, di sana. Ia menunjuk ke arah kanan, sedikit masuk ke area hutan yang lebih rapat. Fajar tidak langsung bergerak. Ia memperhatikan arah itu dengan hati-hati, mencoba memastikan. Nisa, teriaknya. Tidak ada jawaban langsung. Beberapa detik kemudian, suara itu muncul lagi, kali ini dari arah yang sedikit berbeda, lebih ke depan. Jar! Dimas langsung panik. Kok pindah? Fajar mulai menyadari sesuatu tidak beres. Ia menahan Dimas yang sudah mau jalan duluan. Tunggu! Katanya tegas. Dimas menoleh, wajahnya penuh cemas. Kalau itu Nisa gimana? Fajar menarik napas, mencoba berpikir jernih di tengah tekanan. Kalau itu Nisa, dia pasti jawab jelas. Ia lalu berteriak lagi, lebih keras. Nisa, kamu di mana? Jawab yang jelas. Hening beberapa detik, lalu suara itu datang lagi. Jar! Kali ini lebih pelan, lebih jauh, seolah menjauh. Dimas mulai goyah, dia butuh kita. Fajar menggeleng pelan, meski hatinya sendiri tidak yakin. Ini nggak normal? Suasana makin mencekam. Angin tiba-tiba berhenti. Hutan jadi sangat sunyi. Terlalu sunyi sampai suara napas mereka sendiri terasa keras. Dimas mulai gelisah, kakinya bergerak tidak tenang. Kita nggak bisa diem aja. Fajar akhirnya mengambil keputusan, kita cari tapi bareng, jangan pisah. Mereka mulai berjalan ke arah suara terakhir. Langkah pelan dan hati-hati. Setiap ranting yang patah terasa seperti sinyal bahaya. Dimas beberapa kali menoleh ke belakang, sementara Fajar fokus ke depan, matanya tajam memperhatikan setiap bayangan. Tiba-tiba, di antara pohon, Fajar melihat sesuatu. Sosok berdiri diam. Jaraknya tidak terlalu jauh, sekitar 5 meter. Dim, katanya pelan. Dimas langsung melihat ke arah yang sama. Di sana, di antara batang pohon, terlihat siluet seseorang berdiri membelakangi mereka. Rambut panjang, postur tubuh yang sangat familiar. Nisa, panggil Dimas, suaranya penuh harap. Sosok itu tidak bergerak, tidak menjawab. Fajar merasa ada yang salah, terlalu diam, terlalu kaku. Nisa, katanya lagi, lebih hati-hati. Perlahan, sosok itu mulai bergerak. Tapi bukan berbalik. Kepalanya saja yang miring sedikit ke samping, seperti mendengar, tapi tubuhnya tetap menghadap ke depan. Dimas mulai ragu. Jar,
Fajar langsung menarik tangan Dimas pelan. Jangan dekat. Tapi sebelum mereka mundur, sosok itu tiba-tiba berjalan. Bukan ke arah mereka, tapi menjauh. Masuk lebih dalam ke hutan. Nisa, tunggu! Dimas refleks mau mengejar, tapi Fajar langsung menahan keras. Jangan! Suaranya tegas, hampir membentak. Dimas terdiam, napasnya berat. Itu bukan Nisa, kata Fajar pelan. Mereka berdua berdiri diam, menatap ke arah sosok itu menghilang di antara pohon. Beberapa detik kemudian, suara itu kembali terdengar. Jar! Kali ini bukan dari depan, tapi dari belakang mereka. Sangat dekat. Dimas langsung menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi sekarang mereka benar-benar sadar. Suara itu tidak datang dari satu arah, tidak tetap, dan tidak mengikuti logika manusia. Fajar mulai mundur perlahan, menarik Dimas ikut dengannya. Kita keluar dari sini sekarang, katanya, suaranya rendah tapi tegas. Mereka berbalik, mencoba kembali ke arah sebelumnya. Tapi belum sempat mereka melangkah jauh, suara lain muncul. Bukan panggilan, tapi tawa pelan. Sangat pelan, hampir seperti bisikan yang ditahan. Dimas langsung berhenti, tubuhnya kaku. Jar, suaranya gemetar. Fajar juga berhenti. Untuk pertama kalinya, rasa takut itu benar-benar menyelimuti tanpa sisa logika. Karena sekarang bukan cuma suara yang memanggil, tapi sesuatu yang jelas, sedang bermain dengan mereka. Tawa itu masih terasa di telinga mereka, meski sudah berhenti. Fajar langsung menarik Dimas. Jangan berhenti, jalan terus. Mereka bergerak cepat, hampir tanpa arah jelas. Yang penting menjauh dari tempat itu. Nafas Dimas sudah tidak teratur, kakinya beberapa kali tersandung akar. Tapi ia tidak berani memperlambat langkah. Hutan terasa semakin gelap, bukan karena malam sepenuhnya turun, tapi seperti cahaya ditelan perlahan. Dimas akhirnya sadar sesuatu. Jar, ini belum sore kan? Fajar tidak menjawab langsung, tapi ia juga menyadari hal yang sama. Langit yang tadi masih cukup terang kini berubah redup, seperti menjelang malam dalam waktu yang terlalu cepat. Kita harus cari tempat aman, kata Fajar singkat. Kali ini tidak ada bantahan. Mereka tidak lagi berpikir untuk lanjut ke puncak, yang ada hanya satu tujuan, bertahan. Beberapa menit berjalan, mereka menemukan area agak terbuka. Tidak terlalu banyak pohon besar, tanahnya relatif rata. Fajar langsung berhenti. Di sini, Dimas langsung menjatuhkan tasnya, duduk dengan napas berat. Ini nggak normal, Jar. Ini nggak normal, katanya berulang. Fajar mencoba tetap tenang, meski jelas tekanan mulai terlihat di wajahnya. Ia membuka tas, mengeluarkan senter kecil. Saat dinyalakan, cahaya itu tidak terasa sejauh biasanya, seperti tertahan oleh gelap di sekitar. Nisa masih belum ditemukan, dan itu menjadi beban terbesar yang tidak mereka ucapkan. Kita tunggu di sini sebentar, kata Fajar, lebih ke meyakinkan dirinya sendiri. Dimas hanya mengangguk lemah. Suasana sunyi lagi. Tidak ada suara serangga, tidak ada angin, hanya napas mereka. Beberapa menit berlalu, tapi terasa jauh lebih lama. Tiba-tiba Dimas berbicara pelan, Jar. Kalau Nisa, ia tidak melanjutkan. Fajar langsung memotong. Dia masih ada. Nadanya tegas, tapi matanya tidak sepenuhnya yakin. Dimas menunduk, tangannya gemetar. Rasa bersalah mulai muncul. Mereka tidak menjaga satu sama lain. Dan sekarang, salah satu dari mereka hilang. Tiba-tiba suara langkah terdengar lagi. Kali ini jelas, dari arah depan. Pelan, mendekat. Fajar langsung berdiri, senter diarahkan ke depan. Siapa? Teriaknya. Tidak ada jawaban. Langkah itu berhenti. Hening beberapa detik. Lalu terdengar lagi. Tapi kali ini dari arah samping. Dimas langsung menoleh cepat, tubuhnya kaku. Dia di sekitar kita, bisiknya. Fajar memutar arah senter, mencoba menangkap sesuatu. Tapi yang terlihat hanya batang pohon dan bayangan yang bergerak tipis. Tiba-tiba, cahaya senter menangkap sesuatu. Sekilas, sosok berdiri di antara dua pohon. Diam, tidak bergerak, Fajar langsung mengarahkan cahaya penuh ke sana. Kosong, tidak ada apa-apa. Lo lihat? Tanya Dimas cepat. Fajar tidak menjawab. Ia melihat jelas tadi ada sesuatu. Tapi sekarang hilang begitu saja. Nafasnya mulai berat. Mereka tidak lagi sendirian, itu pasti. Tiba-tiba dari belakang, sangat dekat, terdengar suara lagi. Jar! Kali ini bukan hanya panggilan, tapi diikuti dengan suara napas. Pelan, tepat di belakang mereka. Dimas langsung berbalik dengan panik. Tidak ada siapa-siapa, tapi tanah di belakang mereka. Seperti baru saja terinjak. Jejak samar terlihat di tanah lembab. Fajar mundur satu langkah. Tangannya yang memegang senter mulai gemetar. Logika benar-benar tidak bisa dipakai lagi.
Dimas hampir kehilangan kendali. Kita harus lari, Jar! Fajar diam beberapa detik, mencoba berpikir di tengah ketakutan yang makin besar. Lalu ia berkata pelan tapi tegas, "Kalau kita lari, kita makin diputerin." Dimas menatapnya, bingung dan takut. "Terus kita gimana?" Fajar tidak langsung menjawab. Ia melihat ke sekeliling, gelap, sunyi, dan terasa hidup dalam cara yang tidak wajar. Lalu ia berkata satu hal yang bahkan dirinya sendiri tidak yakin, "Kita bertahan sampai pagi." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi di tempat seperti itu, dengan sesuatu yang terus mengawasi dan bermain dengan mereka, satu malam saja terasa seperti sesuatu yang mungkin tidak akan bisa mereka lewati. Keputusan untuk bertahan sampai pagi terdengar seperti satu-satunya pilihan, tapi kenyataannya jauh lebih berat dari yang mereka bayangkan. Waktu berjalan lambat, terlalu lambat. Setiap detik terasa panjang dan menekan. Fajar duduk bersandar pada tasnya, senter tetap menyala di tangan, matanya terus bergerak mengawasi sekitar. Dimas di sampingnya tidak bisa diam, tangannya gemetar, sesekali mengusap wajahnya sendiri seperti memastikan ia masih sadar. Tidak ada suara selain napas mereka. Tapi justru itu yang membuat suasana semakin tidak wajar. Beberapa menit berlalu dalam diam, sampai akhirnya Dimas bicara pelan. "Jar, kalau ini nggak selesai?" Fajar tidak langsung menjawab. Ia menatap ke depan, gelap pekat seperti menelan semua bentuk. "Harus selesai," katanya singkat. Tapi kalimat itu terdengar lebih seperti harapan daripada keyakinan. Tiba-tiba suara kecil muncul. Bukan langkah, bukan panggilan, tapi seperti sesuatu diseret pelan di tanah. Fajar langsung menegakkan badan, senter diarahkan ke arah suara. Tidak ada apa-apa. Tapi suara itu tidak berhenti. Bergeser pelan, mengelilingi mereka. Dimas mulai panik lagi. "Itu apa sih?" Suaranya hampir tidak keluar. Fajar berdiri perlahan, mencoba tetap tenang. Jangan lihat ke semua arah, fokus depan. Tapi suara itu tidak hanya di satu sisi. Ia berpindah, kadang di kiri, kadang di kanan, kadang terasa sangat dekat lalu tiba-tiba menjauh. Seolah sengaja mempermainkan fokus mereka. Tiba-tiba suara itu berhenti. Hening total. Beberapa detik yang terasa panjang. Lalu dari arah depan, pelan, terdengar suara lain. Tangisan, sangat pelan. Dimas langsung menegang. "Nisa," bisiknya. Tangisan itu jelas suara perempuan. Lemah, seperti orang yang kelelahan atau kesakitan. Fajar menatap ke arah gelap itu, rahangnya mengeras. "Jangan langsung percaya," katanya, tapi nadanya goyah. Tangisan itu terdengar lagi, kali ini sedikit lebih jelas. "Tolong!" Dimas langsung berdiri. Tidak tahan lagi. "Itu Nisa, Jar!" Fajar refleks menarik tangannya. "Tunggu!" Tapi Dimas sudah melangkah satu langkah ke depan. "Kalau itu dia gimana?" Fajar menatapnya tajam. Kalau itu bukan, kalimat itu membuat Dimas terdiam sejenak. Tapi tangisan itu terus terdengar, semakin menyayat. Perlahan, di antara gelap mulai terlihat sosok duduk di tanah. Jaraknya tidak terlalu jauh, rambut panjang menutupi wajah. Bahunya bergerak pelan seperti sedang menangis. Dimas hampir tidak bisa menahan diri. "Nisa!" Fajar mengangkat senter, mengarahkan cahaya ke sosok itu. Cahaya menyentuh tubuhnya, tapi ada yang salah. Bayangan yang terbentuk di tanah tidak sesuai dengan arah cahaya. Tubuh itu seperti tidak sepenuhnya mengikuti hukum normal. Fajar langsung menahan Dimas lebih keras. "Jangan dekat." Sosok itu berhenti menangis. Perlahan, kepalanya terangkat sedikit. Rambutnya masih menutupi wajah. Suara keluar lagi, pelan, serak, "Jar." Dimas membeku. Itu suara Nisa, tapi terasa kosong, tidak hidup. Fajar mundur satu langkah, menarik Dimas ikut mundur. "Itu bukan dia," katanya pelan. Sosok itu perlahan berdiri. Gerakannya tidak natural, terlalu lambat, seperti ditarik sesuatu. Kepala masih tertunduk. Lalu tiba-tiba, tanpa peringatan, kepalanya terangkat cepat menghadap mereka. Wajahnya tidak jelas, seperti tertutup bayangan meski terkena cahaya senter. Dimas langsung mundur panik, hampir jatuh. Nafasnya kacau. Sosok itu diam beberapa detik. Lalu, tersenyum. Senyum yang terlalu lebar. Tidak wajar. Dalam satu detik, Fajar langsung mematikan senter. Gelap total. "Jangan lihat," bisiknya cepat. Dimas langsung menutup mata. Tubuhnya gemetar hebat. Dalam gelap itu, mereka masih bisa merasakan satu hal yang jauh lebih menakutkan dari apa yang mereka lihat tadi. Sosok itu masih ada di depan mereka. Dan jaraknya semakin dekat. Dalam gelap total, napas mereka terdengar keras dan tidak beraturan. Fajar masih memegang senter yang dimatikan, tangannya gemetar, tapi ia menahan diri untuk tidak menyalakannya lagi. Ia tahu
Apapun yang barusan mereka lihat, tidak boleh dihadapi dengan cara biasa. Dimas di sampingnya sudah hampir kehilangan kendali, tubuhnya kaku, tangannya menutup mulut sendiri agar tidak berteriak. Suasana benar-benar hening, tapi justru disitulah terasa sesuatu yang lain, kehadiran yang tidak terlihat, tapi sangat dekat. Lalu suara itu muncul lagi. Bukan tangisan, bukan panggilan, tapi napas. Pelan, berat, tepat di depan mereka. Dimas langsung gemetar hebat, jar. Suaranya hampir tidak keluar. Fajar tidak menjawab. Ia hanya fokus mencoba mendengar, mencoba merasakan arah. Napas itu semakin jelas, semakin dekat. Seolah sesuatu berdiri hanya beberapa langkah di depan mereka dalam kegelapan. Tiba-tiba, suara langkah pelan terdengar. Satu langkah, lalu satu lagi, mendekat. Dimas tidak kuat lagi, tubuhnya refleks mundur, kakinya tersandung dan ia jatuh terduduk. Suaranya pecah. Dan dalam sekejap suasana berubah. Dari depan, suara itu berhenti. Lalu, tawa pelan muncul lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Fajar langsung menarik Dimas bangkit paksa. "Bangun!" katanya tegas. Dimas berdiri dengan susah payah, napasnya kacau total. "Kita harus pergi sekarang," kata Fajar cepat. Tidak ada lagi rencana bertahan. Tidak ada lagi menunggu pagi. Mereka bergerak, hampir lari dalam gelap, hanya mengandalkan insting. Fajar akhirnya menyalakan senter lagi, tapi hanya diarahkan ke tanah agar tidak melihat terlalu jauh ke depan. Mereka berlari tanpa arah pasti, menabrak ranting, melewati akar, beberapa kali hampir jatuh. Di belakang mereka, suara langkah itu ikut bergerak. Tidak cepat, tidak lambat, tapi selalu mengikuti. Dimas mulai panik total. Dia ikut. Fajar tidak menoleh. "Jangan lihat belakang." Mereka terus berlari, sampai akhirnya Dimas tidak kuat lagi dan berhenti tiba-tiba. "Gue nggak bisa," katanya terengah. Fajar juga berhenti. Napasnya berat, dadanya naik turun cepat. Mereka berdiri di tengah hutan, yang kini terasa semakin sempit dan menekan. Suara langkah itu hilang. Hening lagi, tapi justru itu lebih menakutkan. Fajar mengangkat senter perlahan, menyapu area sekitar. "My God, apa? Tapi tahu, dari samping the suara lain muncul. Sangat dekat, jar. Kali ini jelas. Sangat jelas." Fajar langsung menoleh cepat ke arah suara itu. Dan di sana, berdiri seseorang. Nisa. Wajahnya terlihat jelas. Pucat, matanya kosong. Tapi ini pertama kalinya wajahnya terlihat utuh. Tidak tertutup bayangan. Dimas langsung bereaksi. "Nisa!" Ia hampir mendekat. Tapi Fajar langsung menahan. Ia menatap tajam ke arah sosok itu, mencoba membaca sesuatu yang tidak terlihat. "Nisa!" panggilnya pelan. Sosok itu menatap balik. Beberapa detik hening. Lalu Nisa berkata, suaranya lemah, "Kalian lama." Dimas tidak tahan lagi. "Dia Nisa, Jar, dia beneran." Tapi Fajar masih diam. Ada sesuatu yang terasa tidak pas, terlalu datar. Tidak ada emosi yang seharusnya ada setelah hilang selama itu. "Kamu dari mana?" tanya Fajar. Nisa tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap mereka. Lalu perlahan tersenyum. Senyum yang sama. Senyum yang tidak wajar. Nafas Fajar langsung tertahan. Dimas membeku di tempat. Dan dalam 1 detik, wajah Nisa berubah. Bukan berubah bentuk, tapi ekspresinya. Dari kosong, menjadi sesuatu yang tidak manusiawi. Mata terbuka lebih lebar. Senyum semakin lebar. Lalu dengan suara yang bukan lagi suara Nisa, ia berkata pelan, "Kalian nggak akan keluar." Dimas mundur dengan panik, hampir jatuh lagi. Fajar langsung menariknya, mundur keras. Tapi kali ini mereka sadar satu hal yang jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Mereka tidak lagi hanya dikejar. Mereka sudah dipilih untuk tetap di dalam. Kalimat itu menggantung di udara. Berat, dingin, dan terasa seperti keputusan yang tidak bisa ditawar. "Kalian nggak akan keluar?" Sosok yang menyerupai Nisa itu masih berdiri di depan mereka. Senyumnya tidak berubah, matanya kosong tapi terasa menekan. Fajar mundur perlahan sambil menarik Dimas. Otaknya dipaksa bekerja di tengah ketakutan yang hampir melumpuhkan. Ia sadar satu hal, mereka tidak bisa terus mengikuti apapun yang muncul di depan mereka. Semua yang terlihat tidak bisa dipercaya. "Jangan dengerin, jangan lihat dia," bisik Fajar cepat. Dimas mengangguk lemah, tapi matanya masih terpaku, seperti sulit lepas dari sosok itu. Dalam 1 momen, Fajar mengambil keputusan. Ia mematikan senter lagi. Gelap langsung menelan semuanya. "Ikutin gue, jangan berhenti," katanya tegas.
Tanpa menunggu, Fajar berbalik dan berjalan cepat ke arah yang ia pilih sendiri. Bukan mengikuti jalur, bukan mengikuti suara, hanya bergerak menjauh dari titik itu. Dimas terpaksa ikut, setengah terseret, setengah berjalan. Di belakang mereka, suara itu tidak langsung hilang. Justru terdengar lebih jelas. Langkah pelan, lalu tawa, lalu suara Nisa yang memanggil lagi, bergantian, seolah mencoba memancing mereka untuk menoleh. Jar, Dim, tolong. Fajar mengatupkan rahang, tidak menoleh sedikit pun. Mereka berjalan tanpa arah jelas, menabrak ranting, tersandung akar, tapi terus maju. Waktu terasa tidak ada arti. Tidak tahu berapa lama mereka bergerak, sampai akhirnya satu perubahan kecil terasa. Udara, lebih ringan, tidak seberat sebelumnya. Fajar langsung berhenti. Ia menyalakan senter pelan, mengarahkannya ke depan. Untuk pertama kalinya, tidak hanya pohon yang terlihat. Ada celah, area yang lebih terbuka. Dimas langsung sadar juga, napasnya tertahan. Jar! Mereka mempercepat langkah, mendekati area itu. Dan beberapa detik kemudian, mereka keluar. Jalur. Jalur pendakian yang jelas. Tanah yang lebih padat. Tanda-tanda manusia. Fajar langsung menoleh ke belakang. Gelap hutan masih ada di sana, diam, tidak bergerak, tapi tidak ada lagi suara. Tidak ada lagi langkah. Tidak ada lagi panggilan. Seolah semua berhenti tepat di batas itu. Dimas langsung jatuh terduduk di tanah. Napasnya pecah, hampir menangis. Kita keluar, katanya tidak percaya. Fajar tidak langsung merespon. Ia masih menatap ke arah hutan, matanya tajam, seperti memastikan sesuatu benar-benar sudah selesai. Tapi jauh di dalam, ia tahu, ini belum benar-benar selesai. Beberapa jam kemudian, mereka berhasil turun dengan bantuan pendaki lain yang menemukan mereka di jalur. Kondisi mereka berantakan, kotor, lelah, dan jelas syok. Mereka langsung dibawa turun. Saat ditanya, Fajar hanya menjawab seperlunya. Ia tidak bisa menjelaskan semuanya, tidak masuk akal, tidak akan dipercaya. Tapi satu pertanyaan tidak bisa dihindari. Teman kalian? Fajar diam. Dimas menunduk. Tidak ada jawaban yang bisa mereka berikan. Hari berganti hari. Mereka kembali ke kehidupan normal, tapi tidak pernah benar-benar sama. Dimas jadi lebih pendiam, sering terbangun di malam hari. Fajar mencoba terlihat biasa, tapi setiap kali melihat hutan atau tempat gelap, pikirannya kembali ke sana, ke malam itu, ke suara itu, ke sosok itu. Dan yang paling menghantui, Nisa tidak pernah ditemukan, tidak ada jejak, tidak ada kabar, seolah benar-benar hilang. Waktu berjalan, tapi satu hal tetap tinggal. Pada suatu malam, Fajar duduk sendiri di kamarnya, menatap layar ponselnya. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Tidak ada nama, tidak ada foto, hanya satu pesan. Jar. Nafas Fajar langsung berhenti. Tangannya kaku. Perlahan dengan jari yang gemetar, ia membuka pesan itu. Dan di bawahnya, muncul satu kalimat lagi. Kalian kok pulang duluan? Layar ponsel itu memantulkan wajah Fajar yang pucat. Bagi di dalam refleksi itu. Sekilas, sangat cepat, seperti ada seseorang berdiri di belakangnya. Cerita selesai, tapi tidak semua benar-benar berakhir.